Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kita lanjutkan materi kita sebelumnya, di mana kita sudah pernah belajar tentang materi himpunan, yaitu definisi himpunan, kemudian bagaimana menyatakan himpunan dengan 3 cara, yaitu mendaftar, kemudian mendeskripsi dengan deskripsi dan dengan notasi. Nah, untuk kali ini kita akan belajar himpunan dengan topik sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan banyaknya anggota himpunan. Kemudian kita akan mengenal himpunan bagian, kemudian kita akan mengenal himpunan semesta, kita akan mengenal himpunan kosong, dan komplement dari sebuah himpunan. Oke, kita simak penjelasannya sebagai berikut. Kita mulai dari anggota himpunan. Oke, kita review apa yang sudah pernah kita pelajari, teman-teman. Oke. Kalau kemarin kita untuk menyatakan anggota sebuah himpunan itu kita tuliskan dengan lambang seperti ini ya, kayak huruf E. Kemudian kalau bukan anggota himpunan kita simbolkan dengan atau kita tuliskan dengan huruf E yang dicoret. Nah, untuk saat ini saya perlu menyampaikan bahwa sebenarnya himpunan itu secara garis besar ada 2 jenis, yaitu kita sebut dengan himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Untuk lebih jelas ya kita bisa membedakan mana himpunan yang hingga dan himpunan yang tidak berhingga. Ini kita simak contoh ini, misalkan contoh. Oke, contoh 1. Oke, 1 misalkan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7. Oke, ini contoh yang pertama. Oke, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua. B adalah himpunan bilangan asli lebih dari 3. Oke, kita cari ya mana yang himpunan berhingga dan himpunan yang terhingga. Kita lihat dulu untuk lebih bisa memahaminya, kita nyatakan dulu dengan cara mendaftar. Oke, kalau nomor 1 ini kalau kita daftar anggotanya berarti A sama dengan kurung awal himpunan bilangan asli kurang dari 7, berarti bilangan asli kan dimulai dari 1, berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 tidak masuk karena kurang dari 7. Oke, sekarang kita tentukan, kita daftar himpunan yang kedua, berarti B sama dengan kurung awal himpunan bilangan asli lebih dari 3, berarti lebih dari 3 dimulai dari 4, 5, 6, 7. Karena tidak ada ketentuan sampai kapan, berarti karena bilangan asli itu tidak terbatas, maka kita tulis titik 3 karena tidak terbatas. Nah, ini kita akan tahu perbedaannya, mana yang himpunan hingga dan himpunan tak terhingga. Oke. Nomor 1, ini kita sudah bisa jelas menghitung berapa banyak anggotanya. Ada berapa anggotanya A? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kalau nomor 2, anggota B ada berapa? Kita tidak bisa menghitung berapa pasti jumlahnya karena tidak terhingga. Nah, yang sudah jelas anggotanya jumlah anggotanya ini kita sebut dengan himpunan
berhingga. Ini adalah himpunan hingga. Kalau yang ini adalah himpunan tidak berhingga, yang tidak terbatas. Nah, sekarang kita untuk menuliskan ada berapa banyak anggota himpunan. Nah, untuk yang nomor 1 ini, karena kita sudah tahu banyak anggotanya, yang nomor 1 ini kita bisa menuliskannya seperti ini, teman-teman. Banyaknya anggota himpunan itu kita tuliskan dengan huruf N kecil. N kecil dalam kurung artinya banyaknya anggota himpunan A, karena tadi nama himpunannya adalah A. Berarti NA atau banyaknya anggota himpunan A sama dengan 6. Nah, kalau yang ini kita tulis banyak anggota himpunannya berarti N B, itu besar, sama dengan, karena tidak berhingga maka kita tulis tak terhingga. Nah, saya bedakan ya, mana himpunan yang berhingga dan mana himpunan yang tidak berhingga. Baik, kita lanjutkan teman-teman ke pembahasan berikutnya. Oke, kita akan mengenal himpunan kosong. Apa himpunan kosong itu? Himpunan kosong. Himpunan itu kan kumpulan objek atau kumpulan benda. Kalau ini himpunan kosong, kumpulan objek yang tidak ada anggotanya berarti. Kan nggak ada anggotanya, kenapa disebut dengan himpunan? Nah, ini kita simak penjelasannya lebih jelas. Oke, yang disebut dengan himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, tidak memiliki anggota. Kita simbolkan dengan tanda ini, ya, dengan 0 yang dicoret atau kurung perawal yang tidak ada isinya. Ini menyatakan atau melambangkan himpunan kosong. Yang tidak bingung, kita kira-kira ada nggak ya kumpulan yang tidak punya anggota? Oh, banyak. Contoh, misalkan. Contoh, ini kita lihat. Himpunan nama hari yang berawalan huruf Z. Oke. Ada enggak huruf yang berawalan dengan huruf Z? Senin S, Selasa S, Rabu R, Kamis K, J Jumat, S Sabtu. Ya, tidak ada huruf Z. Jadi ini adalah himpunan kosong. Ini misalkan W adalah himpunan nama hari yang berawalan huruf Z. Berarti W itu adalah, jadi W sama dengan himpunan kosong karena tidak ada anggotanya. Kira-kira apa lagi ya? Contoh himpunan yang tidak punya anggota atau yang merupakan himpunan kosong. Oh, banyak. Misalkan D adalah himpunan bulan yang terdiri dari 32 hari. Ya, ada enggak bulan dalam kalender yang jumlah harinya 32 hari? Yang ada kan 28, 30, dan 31. Jadi D adalah himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Contoh lagi yang lebih paham ya. Misalkan ini T adalah bilangan. Ada
adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1. Teman-teman, bilangan asli itu kan dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau bilangan asli yang kurang dari 1 itu berarti ada apa tidak? Tidak ada, karena bilangan asli itu adalah 1, 2, dan seterusnya. Jadi, T itu kosong. Oke, gimana? Sudah bisa kan? Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Oke, kita masuk ke himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Oke, biar tidak kepo, simak penjelasan berikut ini. Oke, definisinya. Oke, kita kenali dulu definisinya dulu. Jadi misalkan ini ada himpunan K sama himpunan L ya. Misalkan ada himpunan K sama himpunan L. Oke, jadi himpunan K itu dikatakan himpunan bagian dari L. Silakan dikasih garis bawah ya. Ini dikatakan himpunan bagian dari L jika setiap anggota himpunan dari K itu menjadi anggota himpunan L. Ya. Ini dilambangkan dengan kayak huruf C. Ya, kayak huruf C. K himpunan bagian dari L. Oke, yang kedua, misalkan himpunan K itu dikatakan bukan himpunan bagian dari L jika ada anggota himpunan K yang bukan dari himpunan L. Jadi kalau ada satu saja yang bukan masuk ke L, maka ini bukan himpunan bagian. Kita simpulkan dengan C yang dicoret. K bukan himpunan bagian dari L. Oke, perhatikan contoh. Perhatikan contoh ini. Di sini ada himpunan A. Himpunan A itu anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Anggota B, himpunan B, anggotanya adalah 2, 3, dan 5. Himpunan C, anggotanya adalah 5, 7, dan 8. Oke, pertanyaannya, mana yang merupakan himpunan bagian dari A dan mana yang bukan himpunan bagian dari C? Atau mana himpunan bagian dari mana? Apa himpunan bagian dari apa? Oke, kita lihat misalkan apakah B itu himpunan bagian dari A? Lihat syaratnya tadi adalah setiap anggota himpunan dari B itu harus menjadi anggotanya A juga. Jadi B itu disebut dengan himpunan bagian dari A kalau anggotanya itu ada di A. Kita lihat anggota himpunan B adalah 2, 3, dan 5. 2 ternyata anggota himpunan A juga. 3 anggota himpunan A juga. 5 itu juga anggota himpunan A. Berarti B itu adalah himpunan bagian dari A. Oke. Bagaimana dengan yang C? Apakah C adalah himpunan bagian dari A? Kita periksa satu-satu. 5. Oh, ada 5 di A. 7. Oh, 7 tidak ada. Red out. 8 juga tidak ada. Karena ada anggota C yang bukan anggota A, maka C itu bukan himpunan bagian dari A. Jadi C-nya dicoret. Ya. Sampai sini paham? Oke. Biar lebih jelas,
Saya akan kasih contoh. Oke, perhatikan contoh ini. Misalkan di sini ada himpunan, bukan A, yang lain aja. Himpunan dari Y besar. Itu anggotanya adalah ada Adif, kemudian ada Rama, kemudian ada Aska, kemudian ada Alfayer, kemudian ada Arda, kemudian ada Gavin, ya, untuk guru. Oke, kita lihat Y itu anggotanya Adif, Rama, Aska, Alfayer, Arda, dan Gavin. Sekarang kemudian ada himpunan X, anggotanya adalah nama-nama yang huruf depannya A, ada Adif, kemudian ada Aska, kemudian ada Alfayer, dan ada Arda. Kemudian ada himpunan Z yang anggotanya ada Rama, ada Mehdi, ada Aif, kemudian ada siapa lagi ya? Ada Adif, ya ini aja. Nah, sekarang kira-kira teman-teman bisa nggak menyebutkan apa himpunan bagian dari apa? Oke, tadi dari X, ya. Apakah X ini merupakan himpunan bagian dari Y? Kita lihat Adif, apakah Adif ada di Y? Oh, ada Adif. Aska juga ada. Kemudian Alfayer juga ada. Arda juga ada. Berarti X itu adalah himpunan bagian dari Y, karena semua anggota X itu ada di atau menjadi anggotanya Y. Sekarang kalau Z, apakah Z itu adalah himpunan bagian dari Y? Oke, kita lihat Rama, oh Rama ada. Mehdi, oh Mehdi ternyata nggak ada di Y. Aif juga nggak ada. Adif ada. Karena ada anggota himpunan Z yang bukan merupakan anggota himpunan Y, maka Z ini bukan himpunan bagian dari Y. Jadi syaratnya harus semua anggota himpunannya itu menjadi anggota himpunan dari Y. Oke, jawab sudah jelas. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana cara menentukan banyak himpunan bagian. Misalkan ada sebuah himpunan ini, kita nanti menentukan, oh himpunan bagiannya apa saja ini. Kita pelajari satu-satu. Nah, sebelum ke situ, untuk memudahkan, kira-kira ada berapa banyak himpunan bagiannya. Ya, misalkan jika himpunan A itu kalau kita mau mengetahui banyak anggota kita akan pakai N ya, NA. Maka untuk menyatakan banyaknya himpunan bagian dari A itu kita menggunakan rumus 2 pangkat N. Oke, kita masuk ke contoh saja. Oke, ini ada contoh A itu sama dengan anggotanya adalah 1, 2, 3. Kita hitung dulu, berarti banyak anggota A adalah NA sama dengan ada berapa anggotanya A? 1, 2, 3, berarti ada 3. Oke. Nah, sekarang kita hitung ada berapakah banyaknya himpunan bagian dari A.
rumusnya adalah 2 pangkat N. 2, N-nya kan sama dengan 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke. Nah, 8 itu apa saja? Bagaimana cara kita mencarinya? Ya, kita sudah punya patokan, berarti anggota himpunan bagiannya ada sebanyak 8. Caranya begini, teman-teman. Pertama, kita sebutkan anggota himpunan bagian yang terdiri dari 1. Yang anggotanya 1. Perhatikan. 1. Ini ada 1 anggotanya. 2, ini satu anggotanya ada 1. 3, anggotanya ada 1. Sudah disebutkan semuanya kan? 1, 2, 3. Sekarang yang jumlah anggotanya ada 2. Perhatikan 1,2 ya. 1,3 2,3. Enggak ada lagi enggak? Ada Ustaz 3,1, 3,2, 2,1. Nah, kalau sudah ini kita sebutkan 1 saja, 1,2. 2,1 enggak usah disebutkan karena sudah diwakili oleh 1,2. Begitu juga 1,3. Kita nggak usah menuliskan lagi 3,1 karena anggotanya sama. Oke, yang 2 anggota sudah ada 3. Sekarang kalau yang 3 anggota berarti anggotanya adalah 1, 2, 3. Oke. Ini sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang satunya adalah himpunan kosong. Jadi silakan digarisbawahi bahwa himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi setiap teman-teman nanti mencari himpunan bagian pasti ada himpunan kosongnya. Oke, biar lebih paham, saya kasih contoh lagi nih. Oke, misalkan ini satunya B. B itu anggotanya sama dengan, pakai yang ini aja ya, A, B, C, D. Langkah pertama sebelum kita menentukan banyaknya himpunan bagian, kita cari jumlah anggotanya B. Berarti NB sama dengan, kita hitung ada berapakah jumlah anggota B. Jumlah anggota B ada A, B, C, D ada 4. Oh, ada 4. Oke, berarti kita masukkan ke rumus mencari banyaknya himpunan bagian. Rumusnya tadi adalah 2 pangkat N. Oke, berarti banyaknya himpunan bagian sama dengan 2 pangkat N. 2 pangkat N. Oh, saya. N berarti 2. N-nya berapa? N-nya 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Berarti ada 16 yang harus kita sebutkan himpunan bagiannya. Bagaimana cara kita mencarinya? Sama, kita mulai dari yang anggotanya ada 1. Oke, kita sebutkan yang anggotanya ada 1 ya. Panjang. Oke, yang anggotanya ada 1 berarti kita mulai dari A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Sudah kita sebutkan semuanya A, B, C, D. Oke, sekarang kita sebutkan yang anggotanya ada 2. Berarti A sama B, kemudian A sama C, kemudian A dengan D, A sama D, A sama D, A dengan B sudah, A dengan C sudah, A dengan D. Sekarang ada lagi nggak yang anggotanya 2?
Oke, berarti B dengan C. B dengan C. Belum kita sebutkan. Kemudian B dengan D. B dengan D. Oke, B dengan D. B dengan C sudah, B dengan D sudah. Yang belum apa lagi ini? Oke, yang belum adalah C dengan D. C dengan D. Oke. C dengan D. A dengan B sudah, A dengan C sudah, A dengan D sudah, B dengan C sudah, B dengan D sudah, C dengan D sudah. Belum? Oke, yang anggotanya 2 sudah kita sebutkan semuanya. Sekarang kita sebutkan yang anggotanya 3. Berarti A, B, C. A, B, C. Oke, kemudian A, C, D. Oke, A, B, C, A, C, D sudah. Kemudian kita mulai dari B, C, D. Oke, sudah berapakah ini kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, masih 13. Ada lagi yang belum. A, B, C. A, C, D. B, C, D. Oke. Oke, kita cari lagi. Yang anggotanya 4. A, B, C, D. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Terus nanti ada himpunan kosong. Ini ada satu lagi yang belum kita sebutkan. Kira-kira apa ya? A, B, A, B, C, A, B, D belum ya? A, B, D belum. Oke, di sini ada A, B, D. A, B, D. Oke, dan yang terakhir adalah himpunan kosong. Nah, pas kan? Jadi kalau kita sudah punya patokan, maka kita caranya enak. Nah, itu cara mencari himpunan bagian, banyaknya, dan juga cara mencari himpunan bagiannya, kemungkinannya apa saja. Baik, kita lanjutkan ke topik berikutnya. Nah, sekarang himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Oke, himpunan semesta adalah himpunan semua anggota yang dibicarakan. Jadi kalau kita belajar statistik, itu adalah populasi. Jadi semua anggota itu nanti akan masuk di semesta. Jadi kita perlu mencari semestanya apa. Misalkan begini, tentukan himpunan semesta dari A. Nah, himpunan A itu kan terdiri dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Kira-kira himpunan semesta yang mungkin dari A ini apa? Jadi A ini nanti bisa masuk ke semesta apa saja. Jadi himpunannya lebih luas dari A itu apa? Ini yang mungkin. Di sini bukan ada bilangan cacah. Oke. Bilangan cacah itu kan bilangannya dimulai dari 0. Oke. Berarti 0, 1, dan seterusnya. Berarti anggota A ini kan masuk bilangan cacah. Berarti ini bisa menjadi himpunan semestanya adalah bilangan cacah masuk. Bagaimana kalau bilangan asli? Apakah bisa? Oke, bilangan asli itu kan dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini himpunan A masuk di sini kan? Karena A bisa masuk menjadi himpunan bagian dari bilangan asli, maka himpunan semesta bilangan asli bisa masuk. Oke. Kalau bilangan bulat, apakah bisa? Bilangan bulat itu kan bilangan yang dimulai dari negatif, 0, dan positif. Otomatis A ini bisa masuk ke semesta bilangan bulat. Kalau bilangan genap apakah bisa?
bilangan genap, kita lihat 2, 4, 6, 8, dan 10. Ini semuanya adalah bilangan genap. Jadi, himpunan semesta yang mungkin juga adalah bilangan genap. Oke, untuk lebih mudah memahaminya lagi, perhatikan contoh ini. Misalkan ini, di sini ada himpunan K. Himpunan K itu anggotanya adalah misalkan ada Naswa, yang ada Adif, kemudian ada Rama, kemudian ada Mehdi, kemudian ada Aif, kemudian ada Azam. Oke. Nah, teman-teman silakan ditentukan himpunan semesta yang mungkin dari K. Artinya kita harus mencari kira-kira K ini nanti bisa menjadi himpunan bagian dari apa saja. Oke. Ya, kita coba himpunan semesta misalnya adalah himpunan semesta yang mungkin. Himpunan semesta yang mungkin. Ya. Mungkin berarti S sama dengan P Adif, Rama, Mehdi, Aif, Azam. Oke, bisa menjadi himpunan semesta adalah siswa kelas 7. Nah, semuanya anak-anak yang ada di himpunan K adalah anak kelas 7A. Apakah hanya itu? Bisa yang lain. Kita coba S lagi, semesternya yang mungkin lagi adalah siswa angkatan 9 Banin. Ya, karena ini adalah siswa angkatan 9 Banin SMP Dalitro. Ya. Apakah hanya itu? Oh, ada lagi semesternya. Jadi semester itu tidak bisa lebih dari satu, tidak hanya satu. Ini yang mungkin lagi adalah siswa SMP IT Al-Ikhro. Oke, mungkin masih ada lagi. Nah, itu adalah himpunan semesta. Jadi intinya adalah himpunan semesta adalah himpunan yang mencakup semua anggota himpunan yang dibicarakan. Baik, sampai itu teman-teman video kali ini. Kita nanti akan ketemu di forum diskusi di Zoom dan teman-teman bisa melakukan latihan. Silakan dibuka di taklimsmpidealitro.sk.id. Dan ketemu lagi dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.